Welcome to Intechno-Life and enjoy. In-ear monitor merupakan jenis earphone yang sedang tren saat ini karena harganya yang mulai beragam dari yang ratusan hingga yang jutaan. Jadi yang ingin membeli sebuah in-ear monitor pun punya banyak pilihan dan menyesuaikan dengan budget yang ada. IM atau in-ear monitor dapat memberikan suara yang lebih detail dibandingkan jenis earphone lainnya sehingga menjadi pilihan utama bagi para audiophile. Desainnya yang elegan dan juga bentuknya yang ergonomis juga membuat penggunanya merasa nyaman. Kamu bisa menggunakan in-ear monitor untuk mendengarkan musik atau bermain game tanpa terdistraksi oleh suara-suara yang ada di sekitar kamu. Buat kamu yang sering nonton konser dan melihat sang vokalis bernyanyi sambil menggunakan headset di kupingnya, nah itu fungsinya sebagai monitor suara agar semua instrumen yang dimainkan bisa terdengar jelas dan temponya bisa pas. Kami kira kita sepakat bahwa jenis earphone atau in-ear monitor yang dipakai oleh sang vokalis terlihat keren. Nah, buat kamu yang kepengen dengan in-ear monitor, sekarang ini terdapat banyak pilihan in-ear monitor, mulai dari yang harganya puluhan ribu hingga yang puluhan juta. Dan bagi kamu yang memiliki budget di bawah Rp500.000, tentu kamu ingin mendapatkan IM atau in-ear monitor dengan kualitas terbaik di harganya. Berikut beberapa rekomendasi in-ear monitor murah terbaik yang memiliki harga di bawah Rp500.000 dari Intechno-Life. Dan buat kamu yang berminat dengan in-ear monitor yang kami rekomendasikan, kamu bisa membelinya melalui link pembelian yang sudah kami sediakan di deskripsi video ini untuk mendapatkan gratis ongkir dan juga promo menariknya. Dan ini dia videonya. Like, comment, and subscribe. Yang pertama ada KiKaZ AK6 Pro. Salah satu earphone atau in-ear monitor yang value for money. Ini buat yang budgetnya minim tapi pengen sebuah earphone dengan tampilan keren dan juga suaranya nggak bikin sakit di telinga. Earphone KiKaZ AK6 Pro memiliki sudut 45 derajat ke telinga bagian dalam dan masing-masing beratnya hanya 3,3 gram. Earphone ini menampilkan warna tembus pandang dan pilihannya cukup banyak. Kamu bisa memilih antara bening, hijau, hitam, dan lain-lain. Untuk kualitas suara earphone KiKaZ AK6 Pro sangat bagus dan juga menyenangkan. Nada bassnya bagus dan juga kuat. Vokalnya jernih, tajam, dan dengan sedikit atau tanpa distorsi pada peningkatan volumenya juga. Yang lebih bikin kami suka lagi harganya yang terjangkau. Oh iya, kabelnya ini bisa di-upgrade. Jujur kualitas kabel bawaan menurut kami kurang bagus. Jadi kalau kamu ada budget lagi mungkin bisa nih spend sedikit buat beli kabel yang bagusan dikit. Dan next time kalau in-ear monitornya rusak, setidaknya kamu sudah punya kabel yang bagus dan tinggal beli in-ear monitor dengan kualitas yang lebih bagus lagi. Tapi dengan hadirnya KiKaZ AK6 Pro ini kami seneng banget karena ada yang murah namun not bad untuk suaranya. Di build quality-nya mungkin terlihat ringkih tapi sebandinglah dengan harganya. Kesimpulannya adalah suara dari AK6 Pro ini oke, enak dipakai dan seri yang ini bisa diganti kabel. Untuk harga in-ear monitor ini ada di angka Rp55.000 saja di toko resminya. Untuk link pembelian sudah kami sediakan di deskripsi video ini jika kamu berminat dengan yang satu ini. Yang kedua ada TRN MT1. Kalau budget bisa melar dikit, pilih ke TRN MT1 daripada AK6 Pro barusan. Oke, sebelumnya saya memberikan disclaimer terlebih dahulu bahwa review TRN MT1 ini benar-benar dalam pandangan subjektif saya sendiri. Review ini berdasar pengalaman saya yang terbatas dan menggunakan audio gear lain yang saya miliki, sehingga impresi akan berbeda dengan selera kamu atau orang lain. Oke, TRN MT1 punya build quality yang biasa-biasa aja. Housingnya terbuat dari bahan plastik dan bagian nozzle-nya terbuat dari logam yang ditempelkan ke bodi housingnya. Kalau berkaca dengan merek-merek seperti KZ, housing yang ditempelkan seperti ini rawan lepas ketika tertindih atau tertarik saat melepas air tips yang sangat keras. Kalau berkaca dengan merek-merek seperti KZ, housing yang ditempelkan seperti ini rawan lepas ketika tertindih atau tertarik saat melepas air tips yang keras. Jadi kamu perlu hati-hati dalam pemakaiannya agar nozzle tidak terlepas. Untuk suara TRN MT1 ini dituning dengan bass yang bagus. Bassnya tipikal bass yang punchy, tidak ada rubble dan juga padat. Jadi bassnya terasa nonjok dan juga padat. Sedangkan untuk tekstur bassnya tidak terlalu terasa, namun untuk speednya terbilang lumayan jika dipakai untuk lagu dengan bass yang cepat atau double pedal. Untuk mid vokal TRN MT1, posisi suara midnya atau vokal terdengar pas di tengah-tengah. Tidak shouty, tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis. Artikulasi pengucapan dari vokalis cukup terdengar dengan jelas. Dan untuk track-track vokalan TRN MT1 mungkin akan terasa cukupan saja. Instrumen alat musik cukup terdengar tegas, cukup agresif namun tidak saling overlapping. Suara distorsi gitar listrik terasa gahar di TRN MT1. Untuk listening lagu-lagu rock, suara gitar listrik dan juga drum di TRN MT1 cukup menyenangkan di telinga saya. Sedangkan untuk high atau treble, ini adalah sektor favorit saya di TRN MT1. In-ear monitor ini mampu memberi treble yang agresif, attack-nya bagus, crispy dan tidak sampai sibilance. Buat selera saya, treble di TRN MT1 tidak piercing buat telinga. Namun untuk yang terbiasa mendengarkan in-ear monitor basset atau in-ear monitor dengan kuantitas bass yang banyak, TRN MT1 mungkin akan terasa terlalu melusuk.
karena treble-nya memang agresif dan juga tegas banget. Selain itu, TRN MT1 punya high yang airy, sehingga suara terdengar luas dan juga lepas. Buat saya, frekuensi high di TRN MT1 ini istimewa, namun perlu di-note bahwa tipikal treble seperti ini mungkin tidak akan cocok bagi semua orang, terutama buat yang seleranya bass head atau yang bass tinggi. Salah satu hal yang saya sukai dari TRN MT1 adalah sound staging-nya. Sound staging-nya terasa luas, selain itu 3D imaging-nya juga sangat terasa, sehingga posisi arah suara atau instrumen bisa terasa dan juga terdengar dari mana arah sumbernya, atau dari mana arah datangnya. Dengan staging yang luas dan imaging yang bagus seperti ini, saya rasa TRN MT1 cocok untuk dipakai bermain game FPS seperti PUBG atau COD Mobile. Beberapa hal yang perlu di-note lagi dan kurang saya sukai adalah air tips bawaan dari TRN MT1. Air tipsnya terasa keras dan agak sedikit sakit di telinga saya, sehingga saya sarankan untuk mengganti air tips bawaan dengan air tips aftermarket yang lain untuk kenyamanan pemakaian. Saya sendiri menggunakan Ortofon. Untuk kalian yang merasa TRN MT1 terlalu pedas atau terlalu persing di telinga, bisa dicoba mengganti air tips yang menambah kuantitas bass atau mengganti kabel dengan kabel chopper untuk menambah kuantitas bassnya. Kesimpulan, TRN MT1 punya suara yang balance, staging dan juga imaging yang bagus, dan build quality yang cukup solid. Untuk in-ear monitor di harga 100 ribuan. Dan harga dari TRN MT1 ini sekarang ada di angka Rp86.000. Dan untuk seri TRN MT1 Pro ada di angka Rp114.000. Kalau ada uang lebih, kami sarankan untuk ambil yang seri Pro sekalian karena lebih enak dan lebih terlihat mahal. Yang ketiga ada KZ-Deki6S XHBB. In-ear monitor ini menggunakan 3 dynamic driver di setiap sisinya. Untuk build quality ini menggunakan bahan plastik yang kokoh dan dipadukan dengan metal untuk bagian depan. Ini benar-benar solid. Sedangkan fitting saat digunakan in-ear monitor ini pas banget dan juga nyaman, tidak bikin sakit di telinga. Dan untuk suaranya, in-ear monitor ini mirip dengan Blond BL03 yang mild V-shape, warm dan juga fun. Lalu bagian low-nya di boost sedangkan high-nya di smooth. Sedangkan untuk treble-nya ini termasuk salah satu KZ yang natural. Untuk low-nya Deki6S ini sangat nampol, jadi buat kamu yang suka karakter bass ini cocok banget. Untuk bagian mid-nya tebal, tone-nya juga natural, jadi untuk kualitas suara vokal ini bagus banget. Sedangkan untuk treble-nya ini smooth dan juga cukup. Nah, kalau kamu beli KZ Deki6S, kamu bisa upgrade kabel juga untuk meningkatkan kualitas suara. Sedangkan sound staging-nya juga luas serta cukup lebar. Dan harga dari KZ Deki6S XHBB ini ada di angka Rp250.000. Yang keempat ada Blond BL03. Impresi awal saat melihat Blond BL03 dari segi build quality terlihat solid dengan bahan metal. Dan juga finishing silver jadi kelihatan sangat premium. In-ear monitor ini ada dua versi yaitu hitam dan juga silver. Kabelnya bisa dilepas dan juga diganti. Memiliki jack audio L dan juga memiliki mic. Blond BL03 dipasang dengan cara melingkarkan pada bagian atas telinga, sama seperti menggunakan in-ear monitor yang sebelum-sebelumnya. Untuk suaranya, impresi awal yang saya dengarkan dengan setup kami berasa pas aja. Tapi yang lebih berasa adalah V-shape-nya. Di sini kami masih menggunakan kabel standar dan juga air tips bawaannya. Untuk bassnya, jika kamu suka mendengarkan lagu-lagu ngebass seperti EDM atau hip hop, mungkin Blond BL03 ini bisa menjadi pilihan. Kenapa? Karena bassnya bumi banget. Suara bass yang bumi akan terasa fun buat kamu yang suka mendengarkan musik EDM atau hip hop. Meski begitu, kadang sampai terdengar kemit, jadi suara vokal kadang terdengar sedikit tertutup. Sedangkan untuk mid-nya, menurut kami mid-nya terasa pas-pas saja. Suara vokal terdengar cukup jelas dan juga berbody. Namun, ketika mendengarkan musik live jazz yang mana memainkan banyak alat musik, saparasinya berasa kurang oke, karena terasa bercampur sama mid. Mungkin in-ear monitor Blond BL03 ini cocok untuk mendengarkan musik yang hanya sedikit instrumen saja, seperti akustik atau vokal saja. Dan untuk treble atau high, sebelum memiliki in-ear monitor ini, saya juga membaca beberapa reviewer. Pada segi high-nya, Blond BL03 ini bisa dinikmati dengan menambahkan volume yang cukup tinggi. Setelah itu, barulah akan terasa pada simbal, gitar, dan suara-suara instrumen yang high. Untuk dipakai bermain PUBG Mobile, in-ear monitor Blond BL03 ini juga cocok dan juga fun karena bisa mendengarkan langkah kaki atau step dengan lebih baik dan juga lebih jelas. Kesimpulannya, setelah penjelasan singkat, kamu mungkin bisa menebak bahwa kekurangan Blond BL03 ini ada pada separasi antara instrumen yang dipresentasikan. Jika kamu ingin mencoba mengutak-atik terhadap suaranya, silakan ganti air tipsnya. Oh ya, selain mengganti air tips, kamu juga bisa mengganti kabelnya. Impresi setelah mengganti kabelnya adalah resolusi jadi lebih baik, suara high bisa terdengar lebih fine, sedangkan mid dan juga bassnya juga lebih rapi. Tapi kalau kamu tidak mau mengganti kabelnya, standarnya pun juga tetap fun untuk dipakai mendengarkan musik akustik dan juga beberapa musik K-pop dan juga hip hop, bahkan EDM. Dan harga dari Blond BL03 ini ada di angka Rp299.000. Yang kelima atau yang terakhir ada 7Hz Hall Note Zero. Setiap in-ear monitor 7Hz memiliki desain yang menarik, tetapi Zero memiliki tampilan yang jauh lebih standar jika dibandingkan dengan yang lainnya.
Bentuk cangkang masih memiliki kesan keren tetapi tidak pernah tampil semenarik model lain di perpustakaan Zevenherz. Untuk build quality dari in-ear monitor ini terbuat dari plastik untuk bodinya yang dipadukan dengan plat baja di bagian depan. Sangat solid dan terlihat premium. SaltNote Zero menggunakan driver dinamis 10 mm dan suaranya in-ear monitor ini memiliki suara bass yang dinamis yang sangat sedikit dengan fokus utama pada bagian atas dengan mid-range yang kuat dan juga treble yang bersih. In-ear monitor ini juga kami rekomendasikan buat kamu yang suka bermain game FPS seperti PUBG dan sebagainya, karena akan terdengar sangat jelas untuk step langkah kaki juga suara-suara di sekitarnya. Untuk kabelnya juga sudah oke banget. Kalau kamu kurang puas dengan kabelnya, kamu juga bisa menggantinya dengan kabel aftermarket. Dan harga dari in-ear monitor ini ada di angka Rp189.000. Oke, itu dia 5 rekomendasi in-ear monitor buat kamu. Kami ingatkan sekali lagi bahwa apa yang kami sebutkan benar-benar dalam pandangan subjektif kami sendiri. Kalau kamu punya pandangan lain, kamu boleh komen di video ini dan kita akan diskusi. Oh ya, untuk kamu yang berminat dengan produk yang kami rekomendasikan, kamu bisa membelinya melalui link pembelian yang sudah kami sediakan di deskripsi video ini. Dan kalau kamu ada pertanyaan atau kamu kebingungan, kamu bisa komen di video ini dan kita akan cari jawabannya bareng-bareng. See you next video and have a nice day guys.